Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Khairotunisa dari SMK Negeri 1 Turen. Untuk kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat meeting room menggunakan aplikasi Webex. Jadi yang pertama, langkahnya adalah kita harus masuk terlebih dahulu ke websitenya, yaitu ke www.webex.com. Masuk ke websitenya, kita bisa memulai dengan sign in terlebih dahulu. Kita pilih Webex Meetings. Baik, karena di sini saya sudah memiliki alamat email yang sudah saya daftarkan, kita bisa klik di sini. Namun jika kita belum memiliki akun yang kita daftarkan, kita bisa sign up terlebih dahulu. Jadi kita bisa sign in dengan alamat yang sudah kita daftarkan. Kemudian kita next. Kemudian masukkan password. Next. Kita akan diarahkan di sini. Ini adalah ruang saya, Diana Khairotunisa Personal Room. Jadi akan ada dua pilihan, yaitu start meeting dan juga schedule. Untuk start meeting, jika kita misalkan ingin mengadakan meeting secara mendadak, jadi kita tanpa harus membuat schedule terlebih dahulu, kita bisa langsung start a meeting. Namun, karena di sini saya akan membuat schedule terlebih dahulu untuk kegiatan meeting saya, jadi saya akan mengklik schedule. Nah, kita akan diarahkan pada schedule a meeting. Ada meeting topik yang pertama. Untuk meeting topik, kita tinggal isikan topik dari meeting yang akan kita lakukan. Misalkan di sini saya akan menjelaskan terkait materi pelajaran saya, yaitu tentang struktur organisasi. Jadi meeting topiknya adalah materi struktur organisasi. Ini adalah materi dari meeting topik saya. Kemudian kita tinggal ganti meeting passwordnya. Kita bisa ganti dengan meeting password yang lebih mudah. Jadi misalkan dasarnya kita ganti dengan 1, 2, 3, 4, karena setidaknya ada 4 karakter untuk mempermudah. Jadi kita tentukan meeting password, setelah itu baru kita tentukan kapan meeting akan kita lakukan. Jadi misalkan saya akan menjalankannya, meetingnya itu adalah 2 hari kemudian. Jadi misalkan saya klik tanggal 24 Juli, kemudian waktunya pukul berapa? Misalkan saya lakukan pukul 9 pagi. Jadi kita arahkan ke angka 9. Tepat pukul 9, jadi kita ganti 00. Karena pagi, jadi kita klik yang IM, PM untuk siang. Durasinya berapa? Ini kita bisa memilihnya mulai dari 10 menit hingga 50 menit. Karena kita adalah aplikasi yang memilih yang free, jadi kita maksimal penggunaannya adalah 50 menit. Kita gunakan 50 menit, setelah itu done. Kita sudah menentukan kapan acara meetingnya. Kalau sudah, tinggal kita klik schedule. Nah, kalau sudah diarahkan ke sini, berarti kita sudah memiliki meeting room, yaitu untuk
penjelasan materi struktur organisasi. Jadi kita akan belajar memulai meetingnya. Sebelum kita memulai meetingnya, ada beberapa informasi yang bisa kita sampaikan kepada para audiens meeting kita, yaitu kita bisa share meeting link. Jadi ini kita bisa copy dan kita bisa share ke para audiens, ataupun dengan cara membagikan meeting number dan juga password untuk masuk ke meeting room. Untuk host key ini bisa kita bagikan kepada orang yang memang kita berikan izin untuk menjadi host gitu. Jadi kita akan belajar untuk memulai meeting. Kita tinggal klik start meeting. Jadi kita akan langsung diarahkan seperti ini karena saya sudah memiliki aplikasi yang sudah saya install di laptop saya. Kita tinggal klik start meeting. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tombol. Di sini ada tombol mute dan unmute untuk suara. Kemudian di sini ada jika kita ingin memulai video ataupun memberhentikan video. Kemudian ini ada share content, jadi kita bisa membagikan konten yang ingin kita sampaikan, misalkan dalam bentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian ini ada record meeting, jika kita ingin merekam pelaksanaan meeting. Ada partisipan, jadi nanti jumlah partisipan siapa saja yang sudah menghadiri meeting itu akan terlihat di sini. Kemudian ini untuk chatting dan beberapa informasi yang lain, mohon maaf. Dan ini untuk mengakhiri meeting, begitu. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang struktur organisasi. Kita klik share content. Di sini saya sudah memiliki PowerPoint yang sudah saya siapkan. Saya klik share. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar untuk materi administrasi umum, yaitu tentang memilih bentuk struktur organisasi dan membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran untuk kali ini? Yaitu tujuannya setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi tujuan prinsip organisasi, kemudian menguraikan bentuk atau bagan organisasi, mendeskripsikan pengertian struktur organisasi, menjelaskan elemen struktur organisasi, memilih bentuk struktur organisasi, hingga yang terakhir yaitu membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan. Untuk materi yang akan kita pelajari kali ini ada pengertian organisasi, bentuk atau bagan organisasi, dan struktur organisasi. Jadi yang pertama yaitu tentang pengertian organisasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi bisa dikatakan organisasi itu jika lebih dari dua orang, dan dua orang tersebut atau lebih dari dua orang itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang memang sudah disepakati sebelumnya. Itu yang dinamakan organisasi. Untuk bentuk atau bagan organisasi dibagi jadi berapa? Ada beberapa bentuk atau bagan organisasi, ada 4. Ada bentuk piramida, ada bentuk vertikal, ada bentuk lingkaran, dan bentuk horizontal. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk piramida.
Bentuk piramida bisa kita lihat contoh bagannya seperti ini. Yang dimaksud bentuk piramida seperti apa? Yaitu suatu organisasi di mana bentuk bagan organisasi tersebut menyerupai piramid atau segitiga. Maksudnya, bagan ini menggambarkan jenjang dari atas ke bawah dan semakin ke bawah semakin meluas. Jadi, yang paling atas itu menunjukkan pimpinan tertinggi. Pimpinan membawahi siapa? Yaitu yang ada di bawahnya. Kemudian misalkan di sini karyawannya membawahi siapa? Nah, di sini juga terlihat. Jadi, semakin meluas, semakin ke bawah. Itu yang dinamakan bentuk piramid. Untuk selanjutnya, ini nanti kita akan buat tugas. Jadi, Bu Diana akan menjelaskan bentuk piramid saja. Nanti kita bisa saling berdiskusi bersama. Kemudian, struktur organisasi. Struktur organisasi, pengertian, elemen, dan juga bentuk struktur organisasi. Untuk pengertiannya, kita bisa baca nanti bersama sharing. Untuk struktur organisasi, dibagi menjadi organisasi lini dan staf, dan organisasi fungsional. Kita akan menjelaskan 3 bentuk struktur organisasi yang paling dasar ini untuk tugasnya. Itu adalah materi dasar yang kita pelajari untuk materi struktur organisasi. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri meeting, kita bisa klik end meeting. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.